created the heavens and the earth. Earth was without form, void, and darkness was on the face of the deep. His spirit was hovering over the waters, and God said, "Let there be light." God separated the waters and formed the sky, the seas, and the land. Life began with every breath of His word. He made man in His own likeness to rule and reign with Him. They walked with God until they fell into temptation, and sin entered the world. God floods the earth and starts over. He spoke to the world through His people, miracles, and even His voice. And for 400 years, God is silent. No prophets, no miracles, and no angel visitation. But the silence is broken when Jesus is born. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon His shoulder. And His name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace.
Selamat pagi. Seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, puji syukur pada pagi hari ini 25 Desember 2021 berkat kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh dan masih bisa merayakan Natal bersama keluarga yang terkasih. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Kita patut bersyukur karena Yesus Kristus datang untuk kita manusia berdosa ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menundukkan kepala sejenak. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan secara pribadi. Mengucap syukur atas kebaikan. Mengucap syukur atas setiap berkat. Mengucap syukur untuk setiap kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita lalui sepanjang tahun ini, tetapi karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Ada banyak duka cita, ada banyak sukacita, tapi kita bisa melalui itu semua karena Tuhan selalu menggandeng kita. Kita patut bersyukur karena Yesus Kristus datang ke dunia ini, membawa hadiah terbesar bagi kita, yaitu keselamatan, yaitu sukacita bagi kita semua. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, orang yang berdosa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau datang mencari kami. Engkau datang menyelamatkan kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu baik dan begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kiranya Engkau berkenan menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga kami juga siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah Natal pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah sukacita menyambut kedatangan Tuhan ada di setiap hati kami ya Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Kita patut bersuka cita karena Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersuka cita bersama-sama. Biarlah segala puji, hormat dan kemuliaan hanya kita naikkan kepada Dia, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita yang hidup. Gloria, gloria.
besar nama Yesus Kristus. Mari kita akan mujikan bersama-sama. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Mari kita akan terus mengangkat suara kita untuk memuji dan meninggikan Dia. Camkan lagu yang merdu, malanan berseru telah terdengar di seluruh dunia. Sukacita kelahiran Dia, Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Mari kita bersukacita bersama-sama memuji dan memuliakan namanya. Haleluya. Allah
waktu malam yang sunyi, Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Bukan di tempat yang mewah, tetapi di kandang domba. Biarlah pada pagi hari ini kita turut bersukacita, terus merenungkan bahwa kelahiran Yesus Kristus merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Mari kita akan terus memuji dan meninggikan namanya. Kamu, lihat matamu, pandang matamu.
berbintik, berwarna-warni, masing-masing unik, dan aku menciptakan itu semua. Aku menciptakan segala sesuatu, alam semesta, dan kamu. Aku telah memberimu kepribadian. Aku membuatmu murni, rumit, dan setiap hari aku memberimu hidup. Aku mengasihimu. Tapi sesuatu telah terjadi. Kamu telah selingkuh. Kamu tidak percaya kepadaku. Kamu telah berdosa. Kamu memisahkan dirimu dariku. Dan meskipun kamu masih hidup, kamu perlahan-lahan sekarat. Jadi kamu mencari hal-hal lain. Untuk mengisi kekosongan. Tetapi tidak ada yang berhasil. Itu hanya akan membunuhmu dengan lebih cepat. Dan itu semakin dan semakin memisahkan kita. Apa yang sedang kamu cari? Kami kurang tahu betapa Yesus Kristus begitu sengsaranya ketika tinggal di dunia, mati di kayu salib menyelamatkan kita semua orang-orang yang berdosa ini. Tapi satu yang kita tahu, bahwa hanya Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita akan bersama-sama merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Mari kita akan terus memuji dan meninggikan nama-Nya. Kurang tahu mengapa Tuhan Allah turun menghampiri manusia. Mengapa Kristus bagaikan gembala mencari yang sesat di dunia. Namun ku tahu di Betlehem lahirnya, hanya belumlah tempat tidurnya. Nazaret ia pun bekerja
Aku tidak ingin kamu mati. Aku menciptakanmu bukan untuk dibinasakan, tapi untuk mengenalku. Jadi aku pun menjadi salah satu dari kalian. Sebuah ciptaan yang rapuh. Aku digoda, tetapi tidak pernah berdosa. Aku datang untuk menyelamatkan kamu. Kamu telah sangat berdosa, dan karenanya ada harga yang harus dibayar. Seseorang harus mati, kamu atau aku. Jadi aku mengambil dosamu dan menukarkan hidupku untuk kamu. Dan aku mati menggantikanmu. Karena aku mengasihimu. Kemudian aku bangkit dari kematian. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah Yesus. Aku hadir bukan untuk menghukummu. Aku datang untuk membawamu kembali ke kehidupan. Bergantunglah kepadaku. Aku akan mengampunimu dan memberimu hidup kekal. Aku mengasihimu. Dan aku melakukan semua ini untuk memiliki hubungan pribadi denganmu. Maukah kamu mengikut aku? Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan hanya melalui dialah kita dapat menemui Bapa. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Engkau rela datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kami. Engkau rela menderita, Engkau rela dipermalukan, bahkan Engkau rela memberikan nyawa-Mu agar kami yang sudah mati dalam dosa hidup kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah terbesar, untuk mujizat terbesar yang Kau anugerahkan bagi kami. Pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong mengurapi kami agar kami boleh mengerti apa maksud Tuhan dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi. Saya mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua dan selamat menyambut tahun baru nanti tanggal 1 Januari 2022. Dan kita bersyukur di tengah-tengah pandemi yang masih belum juga aman, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh merayakan Natal bersama. Ya, meskipun tidak terlalu banyak karena ada banyak yang pulang kampung, dan kita yakin bahwa mereka juga merayakan Natal bersama dengan keluarga besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal 4, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Yohanes pasal 4, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan buat kita semua dan mari kita akan menyimak bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan memberikan tema bagi kita adalah di manakah engkau? Ya. Setiap tahun kita merayakan Natal. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa perayaan Natal kita bukan mengenai tanggalnya. Ya. Bukan tanggalnya yang kita rayakan, tetapi kelahiran Tuhan di dalam dunia ini yang telah menjadi sama seperti manusia, yaitu di dalam Yesus yang telah menyatakan diri. Itulah yang kita rayakan setiap tahunnya.
Itulah sebabnya saudara kalau kita merayakan Natal, terutama Kristen Protestan, ada yang merayakannya sebelum tanggal 25, ada juga yang merayakannya setelah tanggal 25. Karena memang kita tidak merayakan tanggal, tetapi kita merayakan hari kelahiran, yaitu di mana Yesus telah datang ke dalam dunia. Kalau begitu Pak Pendeta berarti nggak penting tanggal 25, penting juga bagi kita. Ya, karena memang banyak juga di luar sana yang meragukan bahwa tanggal 25 Desember adalah itu hari lahirnya Dewa Matahari. Dan kita dianggap sebagai orang Kristen adalah sesat karena merayakan hari lahirnya orang kafir. Ya. Minggu lalu kami sudah membahas itu, benarkah Yesus lahir tanggal 25? Ya. Tetapi saya memberikan satu bab saudara bahwa benarkah Yesus lahir tanggal 25? Kalau saudara melihat di dalam Alkitab bahwa setelah genap umur Tuhan Yesus 8 hari, kemudian dia dibawa ke Bait Allah untuk disunat. Dan hari di mana dia disunat itu dijadikan dan diresmikan sebagai tahun Masehi. Ya. Tahun Masehi, tanggal 1 Januari. Artinya, kalau 8 hari sesudah Yesus lahir dan kemudian dia disunat dan dijadikan itu sebagai hari Tuhan, tahun Masehi, dan bisa kita hitung bahwa tanggal 1 Januari, tanggal 31 Desember, 30 Desember, 29, 28, 27, 26, 25 Desember, tepat lahir Tuhan Yesus. Dan bisa juga kita melihat di sejarah-sejarah yang membuktikan bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Nah jadi saudara, kalau di luar sana ada banyak meragukan dan menuduh bahwa kita sesat karena kita merayakan kelahiran dewa kafir, terbantahkan. Ya. Memang di dalam Alkitab tidak tertulis bahwa tanggal 25, tetapi dari situ kita melihat bahwa setelah genap Yesus lahir 8 hari dia disunat. Itu menggenapkan apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 17. Bahwa setiap laki-laki yang lahir di dalam rumahmu harus disunat setelah genap 8 hari. Nah, jadi hari ini kita tidak membahas tentang sunatnya, tapi kita membahas temanya, di manakah engkau? Nah saudara, dalam bulan ini kita membahas tentang tema di manakah engkau, dan bulan Desember ini di minggu pertama, Pendeta Emil sudah menjelaskan kepada kita tentang di manakah engkau dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Bahwa pertanyaan ini bukan karena Tuhan sudah mencari Adam dan Hawa di mana-mana dan dia bingung karena dia tidak menemukan, dan kemudian dia bertanya, di manakah engkau Adam dan Hawa? Bukan karena Tuhan tidak tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi. Dan setelah Tuhan mencari di mana-mana dia tidak menemukan, dan dia berkata, di manakah engkau? Bukan seperti lagu yang kita sering dengar. Di mana, di mana, di mana, ku harus mencari di mana. Itu karena dia sudah mencari kemana-mana dan tidak menemukan. Tetapi pernyataan Tuhan Yesus dan pertanyaan Tuhan Yesus, di manakah engkau, adalah menyadarkan Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa. Di manakah engkau menyadarkan bahwa hubungan Allah dengan manusia sudah terputus. Nah hari ini kita merayakan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, dan Allah datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang terhilang. Di dalam Lukas tadi sudah dibacakan bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang terhilang agar mereka bertobat. Meskipun di luar sana saudara ada banyak yang meragukan bahwa Yesus adalah manusia yang dituhankan. Di luar sana ada banyak menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan karena dia tidak tahu tentang hari kiamat. Ketika ada banyak orang bertanya kepadanya, kapan hari kiamat? Dan dia bertanya, aku tidak tahu. Dan itu membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Kalau memang seperti begitu saudara,
Kalau memang kita jadikan bahwa Yesus bukan Tuhan karena dia tidak tahu tentang hari kiamat, berarti Allah yang bertanya dalam kitab Kejadian karena dia tidak tahu. Kalau kita menganalogikan, Adam dan Hawa tidak tahu di mana dia berada, berarti dia bukan Allah. Yesus bukan Allah karena dia lahir. Kalau dia lahir di mana bidannya? Karena dia menyebutkan dirinya anak Allah, di mana bapaknya, di mana mamanya? Kalau begitu saya balik tanya, kalau anak tangga, di mana bapaknya? Di mana mama tangga? Anak kunci, di mana bapak kunci? Daun jendela, daun pintu, di mana pohon jendela? Di mana akar jendela? Di mana batang jendela? Seringkali kita hanya memakai otak tapi tidak memakai akal. Dulu waktu kami di Jakarta, saudara, kami pulang pelayanan dan kami naik bajai. Kami 3 orang teman naik bajai lewat gang. Karena kalau jalan kaki lumayan jauh, jadi kami harus naik bajai. Pas di tikungan, saudara, ada satu bapak-bapak yang menjaga di situ yang mengatur lalu lintas itu karena sempit. Terus ada truk lewat, kami papasan. Nah bapak itu, saudara, dia berdiri pinggir jalan sehingga kami tidak bisa lewat bajainya. Ya. Terus ada satu teman saya bilang begini, Pak, bisa nggak minggir dulu? Dia akan bisa lewat. Karena dia gini-gini terus. Ya. Habis itu kami lewat, teman saya itu bilang ke supir bajai, berhenti sebentar. Terus dia keluarkan kepalanya, dia bilang gini, Pak, otakmu itu harus maju, jangan perutnya yang maju. Udah tahu jalan sempit, kamu masih berdiri. Akhirnya kita nggak bisa lewat, karena perutnya juga buncit, saudara. Jadi nggak bisa lewat. Akhirnya kami lari karena dikejar sama bapak itu. Marah dia. Nah jadi sama saudara, ketika kita berkata, ketika Yesus berkata anak Allah, dan kemudian kita menganalogikan dialah sebagai anak biologis. Dan kita bertanya, di luar sana bertanya, di mana bidannya? Di mana bapaknya? Bukan seperti begitu cara berpikirnya. Kata teman saya, makanya otak itu dipakai. Nah hari ini saudara, Tuhan datang kepada kita dan berkata, di manakah engkau? Di dalam Yohanes pasal 4, saudara, di ayat yang keempat berkata, ia harus melintasi daerah Samaria. Next. Ini gambarnya, saudara. Di tengah-tengah kolom merah itu daerah Samaria. Dan di bawah itu adalah Yudea. Dan di atasnya adalah Galilea. Karena di ayat sebelumnya di ayat 3, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Next, gambar yang lebih jelas. Nah itu. Ini Yudea, di tengah-tengahnya Samaria, dan di atas Galilea. Kata di sini, ia harus melintasi daerah Samaria. Ada 2 kemungkinan, saudara. Yang pertama, ia harus melintasi karena itu jarak yang dekat. Kedua, ia harus melintasi karena memang tujuannya untuk menyelamatkan dan mencari yang terhilang. Dan orang-orang Israel, saudara, tidak mau bertemu dan tidak mau menjalin hubungan dengan orang-orang Samaria. Kenapa? Karena ada masalah yang begitu terjadi yang sudah bertahun-tahun. Di tahun 8 sebelum Masehi, saudara, di mana ada 10 suku ditawan dan kemudian dibawa ke Median, saudara, dan kemudian yang tersisa itu, kemudian datang orang-orang asing datang ke situ, saudara, dan kemudian mereka melakukan kawin silang, kawin campur, saudara, sehingga mereka dicap sebagai orang-orang yang tidak beragama, mereka orang-orang yang penyembah kafir. Makanya mereka harus menjauhkan orang Samaria, tidak mau bertemu. Karena mereka menganggap orang-orang Samaria adalah jauh di bawah mereka. Karena orang-orang Yahudi adalah mereka merasa diri orang paling benar. Sehingga mereka tidak mau bertemu dengan orang Samaria. Kembali ke gambar tadi. Jadi jalur mereka, saudara, gambar tadi.
Daripada melewati Samaria, mereka harus mutar lewat sungai Yordan, saudara, untuk tembus Galilea. Sama halnya kalau kita ke rumah Pak Pendeta di Pahlawan, daripada kita lewat pagi sore, mendingan kita mutar ke kuburan Kamboja sana itu, muter, baru tembus Polda, baru ke Pahlawan. Atau kalau enggak, lewat Skip, muter, sampai di rumah sakit mana itu di sebelah Hermina, muter di situ baru ke Pahlawan. Hanya karena menghindari pagi sore. Sama seperti ini, hanya menghindari Samaria, mereka harus melintasi daerah yang lebih jauh. Nah, Yesus memutuskan ia harus melintasi daerah Samaria. Next. Di manakah engkau? Yesus datang melewati Samaria, meruntuhkan tembok pemisah. Next. Tembok pemisah, saudara, yang pertama di sini adalah tembok pemisah antara manusia dengan Allah, yaitu dosa. Manusia tidak dapat mencapai Allah, kenapa? Karena ada tembok pemisah, ada dosa. Sehingga manusia tidak dapat memikirkan Allah. Manusia tidak dapat melakukan yang terbaik yang di hadapan Allah. Kenapa? Ada dosa. Dan mereka tidak harus mencari Allah. Kenapa? Karena ada tembok pemisah. Itulah sebabnya Yesus harus melintasi daerah Samaria untuk meruntuhkan tembok pemisah. Agar manusia yang berdosa boleh dapat mencapai Allah. Yang Allah yang jauh itu, kemudian Allah datang ke dalam dunia. Allah yang tersenden itu menjadi Allah yang imanen. Allah yang jauh itu menjadi Allah yang dapat disentuh. Allah yang tidak dapat dilihat menjadi Allah yang dapat dilihat. Allah yang tidak dapat berbicara kepadanya menjadi Allah yang dapat kita bicara setiap saat. Itulah sebabnya Yesus datang melintasi daerah Samaria untuk menghancurkan tembok pemisah yang begitu tebal, yaitu dosa. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 5:8 Allah menunjukkan kasihnya kepada kita ketika Kristus mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Bahwa ketika Yesus ke dalam dunia, kita semua sedang bergumul. Kita semua sedang bersuka cita di dalam dosa. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, kita sedang euforia menikmati hidup dalam dosa. Makanya kita harus introspeksi diri hari ini. Natal hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman kaum muda, di manakah engkau ketika malam Natal? Apakah engkau mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Atau engkau di bioskop, atau engkau happy-happy di luar sana daripada berkumpul bersama keluarga, berdoa, menanti kedatangan Tuhan Yesus? Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang, bahwa kita semua sedang happy menikmati dosa. Tidak ada yang memikirkan Allah. Tidak ada yang mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Hari ini Yesus bertanya kepada kita, di manakah engkau? Dia meruntuhkan tembok pemisah antara kita dengan Allah. Ia harus melintasi daerah Samaria. Next. Tembok pemisah apa lagi antara manusia dengan manusia? Yaitu status sosial. Orang Yahudi dan orang Samaria. Ada tembok pemisah karena orang Yahudi merasa diri paling benar. Mereka tidak mau bertemu dan tidak berteman dengan orang Samaria. Karena mereka melihat diri mereka, status sosial mereka lebih tinggi daripada orang Samaria. Mungkin kita nggak ada sampai saat ini. Seperti orang Yahudi dan orang Samaria. Tetapi adakah tembok pemisah antara kita, antara jemaat, antara keluarga, antara saudara, antara teman? Adakah tembok pemisah? Ada.
Sudah mau 1 tahun ini, 25, tinggal 6 hari nanti kita mengakhiri tahun 2021, tetapi masih menyimpan akar pahit. Sudah mau habis tahun 2021, tapi kita masih merasa diri paling benar daripada yang lain. Sudah kita mau akhiri tahun 2021, tapi kita masih menghakimi saudara kita yang sudah melakukan dosa di awal tahun, tetapi kita masih menyimpan dan kemudian kita menghakimi dia. Itulah tembok pemisah antara kita dengan sesama kita. Dan Yesus datang untuk menghancurkan itu, tembok pemisah itu. Antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama kita. Hanya karena saudara kita, teman kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dan kemudian kita menjauhkan, dan kemudian kita tidak menghiraukan, dan kemudian kita tidak menghargai. Mari kita lihat diri kita. Apa kita juga bisa menyenangkan semua orang? Apa kita bisa membuat orang semua senang dengan sikap kita? Apakah kita tidak pernah membuat kesalahan satupun? Sehingga dengan kesalahan teman kita, saudara kita, keluarga kita, yang kemudian kita jadikan itu sebagai tembok pemisah yang terus berkepanjangan, yang terus menebal di dalam hati kita. Next. Dia harus melintasi daerah Samaria antara pemimpin dan bawahan. Ini mengenai jabatan. Berapa banyak di antara kita walaupun sudah anak Tuhan, walaupun sudah bertahun-tahun ke gereja, tetapi karena jabatan, dia menganggap orang lain sebagai bawahan itu yang harus direndahkan. Aku kan pemimpin, aku kan bos, jadi kamu harus melayani, kamu harus menyambut. Ketika aku datang kamu harus merangkul, ketika aku datang kamu harus menyambut, ketika aku datang kamu harus memberikan karpet merah. Aku bosnya. Aku pemimpinnya. Semua harus tunduk taat. Apa yang saya katakan ikutin semua. Itulah tembok-tembok pemisah di antara kita. Makanya kalau di luar sana tidak kelihatan mana orang Kristen, mana yang bukan orang Kristen. Kenapa? Karena gaya hidupnya, kepemimpinannya, kewibawaannya sama aja dengan orang-orang di luar sana. Mentang-mentang karena udah bos, mentang-mentang karena udah jadi pemimpin, jadi semuanya dianggap rendah. Nggak peduli. Dan Tuhan mau merentukan itu, Bapak Saudara. Yesus yang sebagai Raja, Yesus yang sebagai pemimpin, dia harus merendahkan diri, dia harus melintasi daerah Samaria, dia harus menyamakan dirinya dengan orang-orang Samaria yang dianggap oleh orang Yahudi yang di bawah status sosialnya. Tetapi Yesus mau merendahkan diri, bertemu dengan orang Samaria, melintasi daerah Samaria, ngobrol dengan orang Samaria. Dia merendahkan dirinya, memberikan contoh kepada kita bahwa jabatan itu tidak ada yang kekal, tetapi Allah yang kudus, Allah yang suci, dia harus merendahkan diri, dia harus melintasi daerah Samaria. Ini sebagai teguran kepada orang Yahudi dan kepada kita. Yang seringkali kita anggap jabatan adalah segala-galanya. Seakan-akan besok tidak berubah. Mari kita lihat diri kita. Allah yang hidup, Allah yang kudus, tapi mau merendahkan diri untuk mau bertemu dengan orang Samaria. Next, antara pemuka agama dan kaum awam berbicara tentang spiritual, kerohanian. Kamu nggak tahu aku pendeta, aku gembala, aku asisten gembala sidang, aku melayani, aku ketua perancang di sini.
Orang Yahudi merasa diri keagamaan mereka jauh lebih baik daripada orang Samaria. Karena mereka menganggap orang Samaria adalah telah melakukan kawin campur dan mereka dianggap sebagai penyembah kafir. Dan orang Yahudi merasa diri paling benar. Merasa diri keagamaannya paling benar. Sehingga mengecap semua yang tidak sama dengan mereka adalah orang kafir. Dan Yesus memberikan contoh kepada kita lagi saudara. Bahwa Yesus adalah yang kebenaran itu. Dia mau kok melintasi daerah Samaria. Untuk ngobrol dengan orang yang dianggap hidup keagamaannya tidak lebih baik daripada orang Yahudi. Kadang-kadang di dalam gereja juga, di dalam pelayanan, kita bisa temui itu. Ada pemimpin yang berlaku bos, tetapi ada bos juga yang berlaku seperti pemimpin. Dan inilah yang seringkali Bapak Saudara menciptakan tembok pemisah antara kita. Keegoisan tadi, keangkuhan tadi, yang ingin dihargai. Karena keangkuhan itulah yang kemudian menciptakan tembok pemisah. Baik itu antara kita dengan keluarga kita, antara sesama. Baik itu antara pemimpin dengan bawahan. Baik itu antara pemuka agama dengan kaum awam. Karena kita merasa diri paling benar. Karena saya sudah belajar Alkitab. Saya sudah sekolah teologia. Jadi kemudian kita menganggap yang lain jemaat itu tidak tahu apa-apa. Dan kemudian kita merasa diri paling benar. Dan kemudian harus semuanya mendengar kita. Disitulah terjadi dan terbentuknya dan terbangunnya tembok pemisah. Dan kemudian menimbulkan sakit hati, iri hati, dengki. Iya kalau yang kita berlakukan seperti itu, kerohaniannya udah dewasa. Tetapi kalau masih kekanak-kanakan, udah. Gua pindah gereja aja deh. Kalau terlalu sakit hati, karena terlalu sakit hati, udah deh. Gue pindah agama aja deh, nyemprak. Jangan mentang-mentang karena kita udah pemimpin. Jangan mentang-mentang karena kita sudah sering melayani di atas mimbar. Hampir tiap minggu. Kita nongol di atas mimbar, dan kemudian kita merasa, oh diri saya paling benar, paling suci. Yang lain enggak. Itulah tembok pemisah. Yesus datang, dia harus melintasi daerah Samaria. Karena ada tembok pemisah antara kita dengan Allah, dia harus hancurkan itu. Kita sudah melihat videonya tadi. Bagaimana kita semua berjuang Bapak Saudara, mencari untuk kehidupan kita. Bukan mencari kebenarannya, tetapi kita semua mencari bagaimana supaya kita hidup. Tetapi hidup di dalam dosa. Semuanya kita lakukan, semuanya kita mencari kebahagiaan bukan di dalam Tuhan. Tapi kita mencari kebahagiaan melalui minuman keras. Kita mencari kebahagiaan melalui apa? Melalui narkoba. Kita mencari kebahagiaan melalui main judi. Kita mencari kebahagiaan dengan film-film yang tidak benar. Kita mencari kebahagiaan dengan menghabiskan waktu yang tidak berguna. Kenapa? Karena ada dosa di dalamnya. Itulah sebabnya Yesus datang menghancurkan itu. Yang kedua, di manakah engkau? Yesus mengubahkan dan menyadarkan. Ayat 10 dan ayat 12. Mulai ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?
Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Kedatangan Yesus saudara mengubahkan dan menyadarkan. Pola pikir perlu diubahkan oleh Tuhan Yesus. Agar kita boleh mengerti kebenaran. Setelah terjadi percakapan antara Yesus dengan orang Samaria, perempuan Samaria. Perempuan Samaria dia nggak tahu siapa yang sedang bertemu dan sedang berbicara kepadanya. Maka Yesus perlu mengubah pola pikirnya. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia. Next. Perlu perubahan di dalam mengikuti tradisi. Ayat 11, 19, dan 20 dikatakan di situ saudara. 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yesuslah, Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepada aku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Seringkali kita saudara terikat dengan tradisi. Ketika ada kebenaran dinyatakan kepada kita dan seringkali kita menolak. Kenapa? Karena sorry Pak Pendeta, sudah bertahun-tahun kami sudah melakukan ini. Mulai dari ketika gereja ini diberdirikan, kami sudah biasa dengan begini. Tata gereja harus begini, harus begini, harus begini. Jadi sudah mau 70 tahun, kami tidak mau berubah. Kenapa? Itu yang semua tradisi yang sudah kami lakukan turun-temurun. Makanya di ayat 11 kata perempuan itu kepadanya, Tuhan engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Kita sering terpaku dengan tradisi yang sudah menahun-nahun kita lakukan. Meskipun itu juga tidak sesuai dengan kebenaran. Tetapi karena udah kebiasaan, kita anggap sebagai kebenaran dan kita terus melakukannya. Kita terus melakukannya. Beberapa waktu yang lalu saudara saya sharing dengan salah satu orang Nias dan kami bahas tentang keselamatan. Dan kami bahas mengenai baptisan. Dan dia berkata begini, baptisan itu menyelamatkan. Terus saya tanya dasarnya di mana? Karena memang rata-rata kami orang Nias itu kalau waktu kecil belum dibaptis, tapi kalau udah tua kemudian mau meninggal, itu dipanggil pendeta. Pak pendeta, ya tolong dibaptis dulu ini. Biar dia bisa mati. Kenapa? Supaya bisa masuk surga. Gitu ya. Karena baru kejadian kemarin itu ada dipanggil pendeta karena ini udah mau meninggal. Ya, kemudian dipanggil pendeta, dibaptis. Untuk apa? Supaya masuk surga. Kemudian saya tanya, dasarnya di mana? Dan dia berkata begini, memang di dalam Alkitab nggak ada Pak. Tapi ini yang sudah biasa kita lakukan, diajarkan. Ketika mulai gereja diberdirikan sampai sekarang. Itulah yang diajarkan oleh para pemimpin, itu yang diajarkan oleh para pendeta, bahwa baptisan itu menyelamatkan. Dan baptisan itu harus percik, karena itu dilakukan. Itulah sebabnya saudara ketika gereja baptis masuk dan kemudian membaptis seorang menyelamkan, dan kemudian orang-orang di sana menganggap itu adalah sesat. Tidak sesuai dengan kebenaran. Dulu ada Pentakosta saudara ketika mereka membaptis seorang, mereka mencelupkan ke sungai. Waktu itu sebelum saya menjadi orang baptis saudara, saya menganggap itu adalah orang-orang sesat. Ketika ada satu gereja di sana saudara, ketika mereka menyanyi, memuji Tuhan, bertepuk tangan saudara,
Tapi kami menganggap ada para pemimpin agama, kami menganggap itulah sesat. Kenapa? Karena kami merasa bahwa kalau beribadah harus seperti pohon pisang. Nggak boleh bergerak dan nyanyi saja. Dan baptisan harus percik. Baptisan itu menyelamatkan. CD harus di CD supaya nanti kita menanggung dosa kita. Kalau nggak di CD, orang tua kita menanggung dosa kita. Dan ketika ada kebenaran dinyatakan bahwa inilah yang benar, inilah sesuai dengan kebenaran, inilah sesuai Alkitab, dan kemudian orang tidak menerimanya. Kenapa? Oh sorry Pak Pendeta, kami udah biasa melakukan ini. Terbiasa. Mengikuti tradisi. Ketika terjadi di sana ada poligami saudara. Kemudian diberkati di gereja. Beberapa tahun kemudian ada jemaat poligami lagi. Dan dia kepada pendeta, pendeta aku minta diberkati juga di gereja. Oh nggak bisa. Kami berdebat waktu itu. Terus dia berkata begini, loh Pak Pendeta, itu kemarin diberkati kok. Istrinya masih hidup, mereka juga masih satu rumah. Dia poligami, diberkati. Dan itu juga diberkati dulu, itu juga diberkati dulu. Terus ada satu pemimpin gereja di sana berkata, udahlah Pak Pendeta diberkati aja. Karena memang ini yang sudah biasa kita lakukan. Kalau terjadi seperti begini, kita berkati. Supaya gereja ini nggak pecah, supaya jemaatnya nggak lari ke gereja lain. Saya bilang bahwa saudara, lebih baik dia pergi dari gereja. Suruh dia pergi, kalau memang dia nggak mau. Alkitab berkata, hanya maut yang memisahkan. Tapi Bapak Pendeta ini dia penyumbang persembahan besar di gereja ini. Makanya gereja ini terbangun loh. Gak apa-apa. Kalau dia mau ambil sebagian nanti bangunan di gereja silakan. Silakan pergi. Saya dirayu saudara. Kami gak mau. Kami gak mau diberkati. Tetapi di sana dilakukan, ya. Karena itu tradisi saudara udah biasa dilakukan. Dan itulah yang perempuan ini lihat saudara. Bahwa dia melihat itu bahwa dia harus tetap ke sumur itu untuk menimba air. Dia harus tetap ke sumur itu untuk menikmati air. Dan ketika Yesus datang dan berkata, engkau harus meminum air hidup itu. Dan dia tidak bisa menerimanya. Kenapa? Karena aku udah biasa di sini menikmati air. Mari kita merubah kebiasaan kita. Kalau memang itu tidak sesuai dengan kebenaran, mari kita tinggalkan. Bukan berarti kita sudah benar seutuhnya. Ya. Next. Fokus kehidupan perlu dialihkan dari manusia ke pribadi ilahi. Ayat 12, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur kepada kami dan yang telah minum sendiri dalamnya serta anak-anaknya dan ternaknya. Bagaimana kebenaran itu tertutup di depan orang Samaria ini, perempuan Samaria ini. Bahwa Yesus yang sedang berbicara kepadanya adalah lebih besar daripada Yakub. Tetapi perempuan ini berkata, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Perempuan Samaria terlalu terfokuskan pemandangannya kepada pribadi manusia daripada kepada pribadi ilahi yang sedang berbicara. Berapa banyak di antara kita yang seringkali menganggap satu pribadi kita agung-agungkan. Kita sanjung-sanjung melebihi daripada Tuhan. Perempuan Samaria, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami? Yakub yang telah memberikan sumur ini. Kita melihat satu pribadi dan kemudian kita sanjung lebih dalam, lebih tinggi, kemudian kita menghormati lebih luar biasa. Seakan-akan dia lebih besar daripada Tuhan. Dan sedangkan Tuhan kita hiraukan.
Kalau kita ketemu dia sampai kita menunduk-nunduk saudara kalau ketemu sama orang ini. Tapi kalau kita datang ke gereja, udah mulai belum ibadahnya? Belum. Oh, ntar lagi ya. Belum ada orang kan? Ya. Kalau kita bertemu dengan dia, kita harus memakai pakaian yang pantas, sopan, rapi. Tapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, yang penting apa adanya aja. Baju setengah jadi juga boleh. Kan Tuhan melihat hati. Iya, Tuhan melihat hati, tapi lihat juga tempatnya dong. Kita sedang bertemu dengan siapa? Ketika kita bertemu dengan orang yang sudah kita anggap terhormat atau saudara, kita mengatur waktu. Malam harinya aku pakai baju apa, besok paginya aku naik apa, aku berangkat jam berapa. Tetapi kenapa kalau kita bertemu dengan Tuhan yang penting telat juga nggak apa-apa. Kalau hujan, menjadi alasan aku tidak datang ke gereja. Inilah yang dilakukan oleh perempuan Samaria. Adakah engkau lebih besar daripada Bapa kami? Dia tidak melihat bahwa Yesus yang sedang berbicara kepadanya adalah jauh lebih besar daripada Yakub itu. Dan bagaimana pemandangan kita tentang kelahiran Tuhan Yesus? Apakah ini sebagai rutinitas bagi kita bahwa setiap tahun kita merayakannya dengan berbagai euforia, dengan berbagai tari-tarian, dan kemudian kita yang penting saya datang ke gereja. Atau kita melihat bahwa Yesus yang hidup itu, Allah yang besar itu, Allah yang jauh itu, rela menjadi manusia, berbicara kepada kita, menjadi daging sama seperti kita, merasakan kesakitan kita, merasakan kelaparan kita, merasakan pergumulan kita, bahkan dia lebih menderita daripada kita, sehingga kita menghargai. Biarlah Natal ini tidak menjadi berlalu begitu saja bagi kita. Tapi marilah kita introspeksi diri kita. Kalau selama ini kita memberikan penghormatan lebih besar kepada manusia, saat ini kita mengalihkan fokus kita daripada pribadi manusia ke pribadi ilahi yang sedang ada di depan kita. Itulah sebabnya saudara saya sering berkata kalau kita dalam ibadah tidak ada yang boleh main HP. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan Allah yang hidup melalui firman-Nya. Makanya saya beberapa kali bilang, kalau ketahuan mohon maaf saya suruh keluar. Bukan untuk menghargai saya. Tetapi saya mau mendorong, mengirim kepada saudara untuk menghargai pribadi ilahi itu yang ada di tengah-tengah kita. Mungkin saat ini saudara jumlah kita sedikit, tidak semua penuh. Tetapi yakinlah bahwa ada Allah di tengah-tengah kita saat ini untuk kita hargai. Next, yang terakhir ini saudara. Karena saya melihat saudara udah mulai gelisah. Tapi nggak apa-apa, karena percakapan Yesus dengan Samaria lebih lama daripada khotbah saya. Ya, karena nimba airnya belum. Nanti terakhir kita nimba airnya. Yang terakhir saudara, di manakah engkau? Yesus memberikan jaminan hidup kekal. Kalau pertama tadi saudara bahwa di manakah engkau, Yesus meruntuhkan tembok pemisah. Kemudian dia mengubah pola pikir saudara. Yang terakhir, dia memberikan jaminan kepastian keselamatan. Di ayat 13-15 dikatakan di sini saudara. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus memberikan sebuah kebenaran kepada perempuan Samaria bahwa air yang diberikan Yakub ini itu hanya melegakan sesaat, tetapi air yang kuberikan itu tidak akan habis selama-lamanya. Dan engkau tidak akan pernah haus lagi. Next. Perlu membuka hati untuk menerima air kehidupan. Kalau saat ini di dalam ruangan ini,
Yesus berbicara kepada Bapak saudara. Mungkin saudara belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tetapi kalau hari ini dia datang dan dia bertanya kepada engkau, di manakah engkau? Adakah kita membuka hati untuk menerima air kehidupan itu? Dia rela meninggalkan surga untuk datang ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kita. Untuk memberikan air kehidupan untuk saya dan saudara. Bukan hanya untuk datang ke gereja. Tetapi mari kita lihat dalam hati kita, adakah air kehidupan di dalam diri kita. Dan untuk menerima itu, next, perlu kejujuran di hadapan Tuhan. Ayat 16-18. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata jujur. Bayangkan saudara, Allah yang besar di dalam Yesus bertemu dengan orang Samaria yang dianggap sosialnya di bawah. Lebih di bawah lagi seorang perempuan, dan lebih di bawah lagi seorang perempuan yang gak benar. Tuh ya, orang Samaria dianggap sosialnya lebih rendah, kemudian perempuan karena posisi sosialnya lebih di bawah lagi kalau perempuan, lebih di bawah lagi karena dia adalah perempuan yang gak benar. Yesus yang hidup, Yesus yang kudus, mau merendahkan diri, berbicara dengan perempuan yang paling rendah. Dan ketika dia berbicara dengan perempuan itu berkata jujur bahwa memang aku tidak memiliki suami. Dan Yesus berkata, tepat katamu, dalam hal ini engkau berkata jujur. Beranikah kita membuka hati dan terbuka di hadapan Tuhan? Beranikah kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan? Beranikah kita berkata jujur ketika Tuhan bertanya kepada kita? Beranikah kita berkata, oh ini hidupku Tuhan. Selama ini, bertahun-tahun ini, aku datang ke gereja, tetapi dengan motivasi yang benar. Ini hidupku Tuhan, bertahun-tahun, aku melayani, tetapi bukan dengan motivasi yang benar. Ini hidupku Tuhan, bertahun-tahun aku merayakan Natal, tetapi bukan untuk merayakan kehadiran-Mu, tetapi dengan motivasi yang gak benar, hanya sekedar mendapat door prize. Kalau itu saja saudara, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Berani terbuka. Bertahun-tahun ini Tuhan, aku masih menyimpan akar pahit kepada sesamaku, kepada pendetaku, kepada pelayan-pelayan gereja, kepada anggota perancang. Aku menyimpan akar pahit Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ini hatiku. Bertahun-tahun, hanya karena tidak sesuai dengan ekspektasiku, dengan pribadi ini, dengan orang ini, aku menjadi kecewa. Aku memusuhinya. Aku tidak menghargainya. Dan Tuhan berkata kepada kita, dalam hal ini engkau berkata jujur. Mari kita mencari sebuah pujian daripada Tuhan daripada pujian manusia. Jauh lebih baik ketika Tuhan berkata kepada kita, engkau jujur. Daripada manusia memuji kita, belum tentu kita jujur juga. Karena Tuhan lihat hati. Apapun yang ada dalam hati saat ini, kita memilih diakui oleh Tuhan atau diakui oleh manusia. Berani berkata jujur di hadapan Tuhan. Next.
menjadi saksi yang dapat dipercaya. Ada perubahan terjadi di ayat 39 saudara. Dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepada aku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Perempuan ini menjadi saksi yang benar. Ketika si doa bertemu dengan Tuhan Yesus, tembok pemisah dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Pola pikir diubahkan dan menerima hidup yang kekal. Yang kemudian menyaksikan kepada orang lain, orang-orang di kotanya, bahwa aku bertemu dengan dia. Dan dikatakan di sini ada banyak orang Samaria menjadi percaya. Apakah ada banyak orang, ada banyak jiwa yang menjadi percaya karena karakter hidup kita? Apakah ada banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus oleh karena kasih kita? Apakah ada banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus oleh karena pengampunan kita? Apakah ada banyak orang mengenal bahwa kita adalah anak Tuhan karena kita menjadi terang, menjadi garam di lingkungan kita di mana berada? Atau justru ada banyak orang menjadi tidak peduli dengan kekristenan karena sikap kita, karena karakter kita, karena pembawaan kita yang setiap hari Minggu menyembah Tuhan, angkat tangan, nangis, tapi keluar gereja, nama binatang keluar. Bawaannya marah-marah, bawaannya maki-makian, nabrak sini, nabrak sana peraturan, begadang setiap malam, menghabiskan waktu hanya nonton film-film yang gak benar. Atau justru kita memberikan diri karena aku sudah mengalaminya, karena aku sudah menikmatinya, maka aku menyaksikan kepada orang lain. Yesus tidak menyuruh perempuan Samaria pergi ke kotamu dan beritakan, enggak. Tetapi karena perempuan Samaria itu telah bertemu, menikmati dan mengalami kasih ilahi, itulah yang dia beritakan kepada orang lain. Berapa banyak di antara kita yang sudah membagi kabar baik itu kepada orang lain? Setiap tahun kita merayakan bahwa Yesus lahir. Tetapi kenapa kita belum pernah menyatakan kepada orang lain bahwa Yesus telah lahir untuk kamu? Jangan kita hanya menjadi orang egois. Yang penting Yesus lahir untuk saya. Yang penting saya sudah diselamatkan. Perempuan Samaria dia berbagi. Bila ketiga hal ini saudara, di manakah engkau? Yesus meruntuhkan tembok pemisah antara kita dengan Allah, antara sesama kita, antara keluarga kita, antara teman kita, antara pemimpin dan bawahan, antara pemuka agama dengan kaum awam. Dan Yesus mengubah pola pikir kita. Perlu kejujuran di hadapan Tuhan. Dan mari kita menjadi saksi yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan pujian. Aku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan, Dia meninggalkan surga, datang ke dalam dunia agar kita diselamatkan. Bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang datang mencari kita. Aku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Selamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa aku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Bersyukur ya Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku,
nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita semua menundukkan kepala saudara, bahwa hari ini Yesus datang kepada kita, menjadi manusia sama seperti kita. Dia merendahkan diri, menjadi hamba sama seperti kita, dan bertemu dengan kita saudara, ngobrol dengan kita, dan kemudian bertanya, di manakah engkau? Di manakah kita selama pandemi ini saudara? Apa kita hanya menyibukkan diri untuk menumpuk semua harta? Di manakah kita selama pandemi ini yang kita memiliki banyak waktu untuk harusnya berbicara kepadanya? Atau kita menghabiskan waktu untuk terus mencari kekayaan, untuk mencari nama baik, untuk membangun masa depan? Di manakah engkau? Yesus bertanya kepada kita, di manakah engkau ketika aku datang menghampiri engkau dan engkau selingkuh dengan penyembah-penyembah yang lain? Di manakah engkau ketika aku datang menghampiri engkau tetapi engkau di tempat bioskop? Di manakah engkau ketika aku menghampiri engkau tetapi engkau sedang mabuk-mabukan? Di manakah engkau ketika aku menghampiri engkau, engkau sedang menyimpan akar pahit? Saat ini Tuhan bertanya kepada kita, maukah kita membuka hati dan mengakuinya dan berkata jujur di hadapan Tuhan? Apapun saudara, kita berani mengakui bahwa selama ini sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh kepadanya. Beranikah kita membuka hati dan mengakui kepadanya bahwa selama ini sebenarnya kita hanya memfokuskan diri untuk pribadi kita sendiri? Beranikah kita membuka hati dan mengakui di hadapannya bahwa selama ini bahwa kita melayani dia tidak dengan motivasi yang benar? Beranikah kita membuka hati dan mengakui di hadapan Tuhan bahwa selama ini, selama bertahun-tahun ini, aku masih menyimpan akar pahit? Atau beranikah kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa sudah bertahun-tahun saya sudah datang ke gereja, tetapi sebenarnya bahwa Yesus tidak ada di dalam hidupku? Bahwa aku sudah melayani engkau tetapi aku tidak melayani engkau Allah yang hidup, hanya karena jadwal tugas pelayanan aku melayani engkau. Beranikah kita mengakui di hadapan Tuhan dan saat ini kita membuka hati di hadapan Tuhan untuk mau Tuhan ubahkan itu? Beranikah kita mengakui bahwa selama ini kita seringkali selalu menjunjung tinggi pribadi yaitu manusia daripada Dia dalam kehidupan kita? Kita lebih menghargai manusia daripada Tuhan. Kita lebih banyak menghabiskan waktu kepada manusia ini daripada Tuhan. Kita berani mengakui di hadapan Tuhan untuk mengalihkan fokus kita saat ini bukan kepada manusia tetapi kepada pribadi ilahi yaitu Yesus. Apapun itu saudara yang saudara gumulkan saat ini, silakan berdoa dan akui di hadapan Tuhan. Lebih baik kita menerima pengakuan daripada Tuhan dan berkata, dalam hal ini anakku, engkau berkata jujur. Dalam hal ini anakku, engkau berkata benar dan terbuka. Daripada kita menerima pujian daripada manusia, lebih baik kita diakui oleh Tuhan karena keterbukaan kita, karena pengakuan kejujuran kita. Mari kita meminta Tuhan, selidiki aku dan lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Engkau Tuhan.
atau hanya sebagai rutinitas bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum, Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. sungguh besar dan ajaib karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Ajaib ketika Engkau meninggalkan surga. Ajaib ketika Engkau datang ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kami. Ajaib ketika Engkau rela menderita karena kami. Ajaib karena Engkau rela dipermalukan karena dosa kami. Ajaib karena Engkau rela diludahi karena perbuatan kami. Ajaib karena Engkau rela dimahkotai duri karena pemberontakan kami. Ajaib karena Engkau rela darah-Mu tercurah karena perselingkuhan kami. Ajaib karena Engkau rela memberikan nyawa-Mu karena kami meninggalkan Engkau dan mati di atas kayu salib. Sungguh ajaib ketika Engkau hidup dari kematian, bangkit supaya kami hidup. Terima kasih Tuhan. Anugerah terbesar yang Engkau anugerahkan bagi kami. Engkau meruntuhkan semua tembok-tembok pemisah agar kami boleh dapat menghampiri Engkau setiap saat. Meskipun selama ini kami tidak memiliki banyak waktu untuk bergumul, untuk komunikasi dengan Engkau. Karena kami menghabiskan waktu untuk kehidupan kami sendiri. Meskipun selama ini kami menghabiskan waktu untuk menutupi semua dosa-dosa kami. Tetapi saat ini kami rela terbuka, membuka hati dan mengakui di hadapan Tuhan. Kami jujur di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami dapat pengakuan kepada Engkau. Oh dalam hal ini kami berkata jujur di hadapan-Mu. Lihat hati kami Tuhan. Lihat pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pakai kami untuk boleh menjadi saksi yang benar. Karena kami sudah sungguh-sungguh berhadapan dengan Engkau. Menikmati dan mengalami Engkau dalam hidup kami. Agar melalui hidup kami ada banyak orang mengenal Engkau dan percaya kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam hidup kami,
agar hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Yesus Kristus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa, sehingga kita semua telah menjadi terang dan menjadi sinar dimanapun keberadaan kita. Saya akan membacakan ayat kebenaran firman Tuhan dari Matius 5. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Biarlah ketika kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, dimanapun kita berada, kita terus menjadi terang dan membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Saat ini kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Biarlah penyalaan lilin pada pagi hari ini menjadi simbol bahwa dimanapun kita berada, kita terus membawa terang kemuliaan Tuhan. Penyalaan lilin pertama akan dinyalakan oleh Pendeta Muda Artinus dan Ketua Panitia Natal Bapak Bayu. Bapak Bayu dan Pendeta Artinus akan menyalakan lilin yang ada di depan. Persilakan. Mana? Dan penyalaan lilin pada pagi hari ini akan diiringi dengan lagu Holy Night yang akan dinyanyikan oleh Saudari Sisil.
Sidang jemaat boleh mematikan kembali lilinnya. Kita patut bersuka cita dan merayakan bahwa ketika Yesus Kristus lahir ke dunia ini, kita telah diberi kuasa untuk menaklukkan musuh. Siapa yang dapat melawan kita ketika Yesus Kristus ada di pihak kita. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersuka cita bersama, memuji Tuhan. Pujianku diberi kuasa. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku, pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku, pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku. Katakan sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ya, terpujilah Engkau Raja segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Pada pagi hari ini, Gereja Baptis Indonesia Palembang menyediakan door prize spesial untuk sidang jemaat yang ada di ruang gereja. Sudah dibagikan pembatas Alkitab dan juga lilin. Nah, kalau di baliknya ada yang memiliki stempel cap gereja, nah nanti itu bisa ditukarkan ketika pulang. Nanti akan ada panitia Natal yang bersama-sama di belakang nanti melepas untuk perpisahan pulang. Nanti bisa ditunjukkan, nanti bisa ditukarkan dengan hadiah spesial yang sudah panitia Natal sediakan. Ada yang sudah mendapatkan?
Oh ya, yang ada, wah Pak Tinus, yang ada stempelnya. Ya, kalau Bapak Ibu yang satu orang, tuh stempelnya kebetulan ada 2 tuh. Di pembatas Alkitab ada, oh bukan, hanya ada di lilin dan juga pembatas Alkitab. Kalau ada 2 yang double, bisa diberikan ke teman atau anggota keluarga ya. Jadi kalau dapatnya 2 tuh, di pembatas Alkitab ada, di buletan lilin ada, bisa dibagikan 1 ke orang lain. Bisa dilihat baik-baik, ada stempelnya ya, stempel Gereja Baptis Palembang. Nah ya, ada stempelnya, bukan nomor ya, stempel. Sudah. Dan juga untuk jemaat Tuhan yang ibadah secara online di rumah, akan ada 5 komentator pertama yang nanti akan dihubungi panitia untuk mendapatkan voucher. Oke, jadi sekian ibadah perayaan Natal kita pada pagi hari ini. Kiranya Yesus Kristus datang terus membawa dampak bagi kita semua untuk dimanapun kita berada, kita terus menyenangkan hatinya. Kita akan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Artinus. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan sebelum kita berdoa, akhirnya saya ingatkan bahwa besok tanggal 26 hari Minggu kita beribadah lagi kembali di tempat ini. Jadi jangan berpikir karena hari ini udah ke gereja besok enggak lagi. Jadi besok hari Minggu kita ibadah lagi di tempat sini. Mari kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan segala isinya termasuk hidup kami. Allah yang telah menjadi sama dengan manusia, diam di antara kami, rela menderita, mati di atas kayu salib, agar kami yang berdosa diberikan anugerah hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang begitu ajaib dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih karena dari awal hingga kami akhiri ibadah ini, Tuhan menolong, menyertai dan memberkatinya. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa negara kami yang terus berjuang untuk menangani COVID-19. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati agar setiap hari terus mengalami penurunan kasus, sehingga pada akhirnya bangsa negara kami boleh terlepas dari COVID-19. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah melalui perayaan momen Natal tahun ini tidak menjadi bagian untuk menambah kasus COVID-19. Karena kami semua harus mentaati protokol kesehatan untuk menolong pemerintah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk pemulihan ekonomi. Biarlah dengan kasih karunia-Mu Engkau memberkati dan memulihkan bangsa negara kami, agar pemulihan ekonomi boleh terjadi, sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh mengalami kesejahteraan oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh memberikan persembahan dan perpuluhan untuk sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Biarlah apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka berikan, semuanya mereka persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang luar biasa diberkati Tuhan, mari kita pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu yang hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu.
silakan duduk saudara dan silakan bersatu teduh. Selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.